Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-73 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Mungkin di sana ada yang bertanya, bagaimana kita memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tapi yang ada adalah jihad dan juga niat untuk berjihad kalau memang tidak ada jihad, dan kalau kalian disuruh untuk keluar yaitu berperang, fanfiru, maka adalah kalian berperang. Ucapan beliau la hijrata ba'dal fath seakan-akan maknanya setelah dibukanya kota Mekah berarti tidak disyaratkan di sana hijrah. Maka ini adalah pemahaman yang tidak benar. Tapi maksud beliau sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath, ini khusus apa yang terjadi di sana, hijrah yang telah diawali oleh para sahabat dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dibukanya kota Mekah, dan kota Mekah ini menjadi negeri Islam. Kalau dia sudah menjadi negeri Islam, berarti orang-orang yang ada di Mekah tidak perlu dia hijrah ke kota Madinah. Karena hijrah min baladi syirki ila baladi al-Islam. Kalau Mekah sudah menjadi baladil Islam, tidak perlu hijrah. Yang ada adalah jihad saja. Jadi orang yang ada di Mekah, kalau dia mau berperang, diperintah oleh Nabi SAW atau Khulafaur Rasyidin, ayo penduduk Mekah pada perang ini mengirimkan 1000 orang misalnya. Penduduk Mekah mengirimkan 500 orang pasukan berkuda misalnya. Jihad. Atau kalau misalnya tidak ada, maka ada di dalam hatinya apa? Niat untuk berjihad. Karena jihad ini tidak semua waktu, tidak semua masa kemudian ada. Ada di waktu di mana tidak disyaratkan di sana jihad sama sekali. Kalau tidak ada, maka minimal di dalam hatinya ada niat. Ini sebuah kewajiban. Kalau tidak ada niat, maka mati di atas kenifakan. Sebagaimana dalam hadis, man lam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwah atau bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang tidak berperang dan tidak meniatkan dirinya untuk berperang, maka dia meninggal di atas cabang kenifakan. Jadi seseorang kalau memang saat itu tidak disyariatkan, kaum muslimin lemah, tidak memiliki kemampuan, tapi yang namanya niat masing-masing ada dan bisa, harus memiliki niat untuk berperang fisabilillah. Karena orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang enggan untuk berperang fisabilillah. Jangankan mengorbankan nyawanya, hartanya, untuk pergi sholat isya saja, sholat subuh mereka berat. Jadi di sini, la hijrata ba'dal fath maksudnya adalah tidak ada hijrah setelah dibukanya kota Mekah. Ini enggak ada hijrah ke kota Madinah, karena negeri Mekah sudah menjadi negeri Islam. Dan bukan berarti hijrah ini tidak ada setelah dibukanya kota Mekah. Baik, setelah berbicara tentang masalah hijrah dan bagaimana kaitan hijrah ini dengan masalah tauhid, sehingga beliau panjang lebar di dalam menyebutkan tentang hijrah. Dan ini menunjukkan tentang perhatian beliau tentang masalah tauhid. Semuanya dihubungkan ke sana. Ketika membahas tentang ma'rifatullah berbicara tentang tauhid. Ketika membahas tentang ma'rifatu dinil Islam juga berbicara tentang tauhid. Di sini ketika berbicara tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengenalkan kepada kita hubungan antara Nabi dengan tauhid. Hubungan dakwah beliau dengan dakwah tauhid. Hubungan hijrah beliau dengan tauhid. Karena memang tauhidnya adalah pondasi dari agama kita. Dan tidaklah kita diciptakan kecuali untuk mentauhidkan Allah. Tidaklah Allah mengutus para rasul kecuali untuk mendakwahkan tauhid. Tidaklah Allah menurunkan kitab kecuali untuk mengajarkan kepada manusia tauhid. Makanya tidak heran beliau menghubungkan itu semuanya dengan tauhid. Kemudian beliau mengatakan falamma istaqarra bil Madinah umira fiha bi baqiyati syara'i al-Islam. Ketika beliau sudah menetap di kota Madinah, menjadi negeri yang kedua bagi beliau. Beliau diperintahkan di dalam kota Madinah dengan sisa-sisa dari syariat Islam yang lain. Karena sebelumnya tauhid jelas sudah disyariatkan dari awal, dan ini adalah inti dakwah beliau. Dan dakwah beliau dari awal sampai akhir adalah intinya kepada tauhid. Kemudian disyariatkan tentang salat,
sudah disyariatkan ketika beliau di Mekah, disyariatkan hijrah, maka di sana masih banyak syariat-syariat Islam yang belum disyariatkan sebelum beliau hijrah. Ketika sudah berhijrah dan menetap di kota Madinah, barulah beliau diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain. Kapan ini terjadi? Ketika akidah ini sudah kuat di dalam hati kaum muslimin. Digembleng mereka untuk bertauhid, meyakini tentang tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, pentingnya taat kepada Rasul. Ketika itu sudah kuat, barulah hikmah dari Allah SWT setelah itu diturunkan syariat-syariat Islam. Dan ini adalah termasuk fikih di dalam dakwah. Kita perkuat dulu keyakinan, akidah, barulah setelah itu perintah dan juga larangan yang kita sampaikan setelah itu akan dengan mudah perintah dilaksanakan oleh mereka dan dengan mudah larangan itu ditinggalkan oleh mereka. Kalau tidak demikian, seperti yang diangan-angankan dan impian sebagian orang yang dia berdakwah dengan cara katanya kita harus mencapai puncak kepemimpinan terlebih dahulu. Angan-angan dia, kalau kita sudah menjadi pemimpin, memiliki jabatan, memiliki wewenang, maka kita akan mengeluarkan peraturan, semuanya harus berjilbab, memelihara jenggot misalnya. Semuanya harus sholat berjamaah dan seterusnya. Maka dengan mudah kita akan membuat peraturan dan manusia akan mentaati peraturan tadi karena kita berwenang. Akhirnya jadilah negeri yang aman, tentram, semuanya taat. Ini angan-angan dan juga impian. Ingin melakukan sesuatu tapi bukan dengan cara para nabi dan juga para rasul. Dakwah tapi prioritasnya adalah politik. Dengan angan-angan seperti yang mereka sebutkan tadi. Berjuang sampai terkadang menghalalkan segala cara. Ya, padahal dia intisabnya kepada Islam, tapi untuk mendapatkan suara terbanyak, mau tidak mau mereka harus merangkul ahlul bidah, mau tidak mau mereka harus merangkul kufar, kerjasama dengan mereka, bahkan sering mereka harus tanazzul, mengorbankan agama mereka sendiri. Mau tidak mau harus mengucapkan selamat ketika hari raya mereka, harus mengikuti acara-acara ritual mereka. Kalau ditanya, alasannya adalah untuk masalah yang lebih besar, tapi dengan mengorbankan agamanya sendiri, mengorbankan keimanannya sendiri. Setelah mereka mengorbankan itu semuanya, ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Justru semakin ke sana manusia semakin tahu tentang kejelekan mereka. Hati manusia di tangan Allah, dan ini sebagaimana dalam hadis, manil tamasa ridwan nas bisaqatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat marah Allah, maka Allah akan marah kepada orang tersebut dan akan menjadikan manusia marah kepada dirinya. Tidak mudah mengubah manusia seperti kalau kita membalik telapak tangan. Wajib untuk berhijab. Apakah semuanya kan langsung berhijab dengan kesadaran mereka? Tidak. Jangankan kita, para nabi Bani Israel, dan mereka adalah nabi, dan Bani Israel yang memimpin mereka bukan orang biasa, para nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi akan digantikan oleh nabi yang lain. Tapi undur bagaimana mereka Bani Israel. Jadi jangan menganggap bahwasanya kalau sudah dapat menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang wakil negara, kemudian dia bisa mudah mengubah manusia. Kalau mereka belum siap secara akidah, nggak mungkin. Antum kasih peraturan ini, peraturan itu, kalau tidak ada akidah masuk di dalam hati mereka, sulit antum bisa mengubah mereka. Lama yang demikian, dan sampai sekarang orang yang bermanhaj dengan seperti itu nggak mendapatkan apa-apa. Tidak ada tanah dan negeri yang bisa mereka dirikan, dan tidak ada dakwah yang mereka berikan kepada umat. Berbeda dengan dakwah Ahlussunnah. Lihat bagaimana ketika Ahlussunnah mereka berdakwah dengan dakwahnya para nabi dan juga para rasul. Mendahulukan akidah, tauhid sebelum yang lain. Perbaikan, berkah. Banyak orang yang mendapatkan hidayah. Berbondong-bondong manusia mau mempelajari agama Islam ini. Dan kita alhamdulillah termasuk hasil kita dulu mengenal hidayah, mengenal sunnah, mengenal tauhid. Ba'dallah, setelah taufik dari Allah, kemudian dengan usaha para asatidah, para duat yang mereka bukan seperti dai-dai yang mereka perhatiannya hanya masalah politik saja, tapi mereka semangat untuk mengajarkan kita akidah. Bergerilya dari masjid ke masjid dengan media massa yang
telah dimudahkan oleh Allah SWT menyampaikan kepada manusia akidah. Itulah yang bermanfaat bagi kita. Dan dengan demikian, insyaallah apa yang kita lakukan ini berbarokah dan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.